Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sang pembawa rahmat untuk semesta alam. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 Jonggol dalam rangka tablik akbar, maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis, maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami sampai dengan batas yang belum ditentukan. Demi menjaga ketentraman, kedamaian, dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh kiai, guru, serta ajaran kami. Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk kemaslahatan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bawa mobil pagi sampai di lampu merah, lampunya merah. Kenapa merah? Karena namanya lampu maki-maki, sumpah serapah, klakson depan, ini kenapa, ini kenapa. Emangnya kalau kita marah-marah lampunya berubah jadi hijau? Makin merah, bukan makin hijau, merah menyala. Coba kalau kita istighfar, lihat lampu merah, istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sudah 20 kali istighfar, nggak berubah juga hijau. Tanya sama Pak polisi petugas, Pak kok nggak berubah? Mohon maaf, korslet. Tapi paling tidak hati kita tenang. Allah kirimkan malaikat untuk menenangkan hati dan jiwa. Orang yang tenang, jantungnya normal. Bunyi jantung normal. Bagi yang nggak dengar suara jantung, jangan sekarang, besok pergi ke puskesmas, pinjam apa namanya itu, earphone, terserahlah apa namanya, lalu pasang, nanti kedengaran suara jantung. Orang yang beristighfar jantungnya tenang. Siapa yang menenangkan jantung? Allah. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menenangkan hati. Allah berjanji, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu banyak berzikir mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Penyakit yang paling ditakuti orang sekarang adalah sakit jantung, karena detak jantungnya tidak normal. Orang yang tidak normal jantungnya itu bunyinya beda. Kalau dia normal pelan, slow. Tapi kalau orang tidak berzikir, maka insya Allah apapun yang terjadi besok kita banyak-banyak istighfar. Gaji 13 belum cair, istighfar. Pulang dari masjid helm hilang, istighfar. Suami dilarikan pelakor, ngamuk, bukan istighfar. Mesti panggil wali. Ibu punya wali, bapaknya
sudah meninggal, kakeknya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal. Kakek, bapak, kakek, kakak, adik, siapa lagi? Kakak ayah dengan paman, adik ayah, meninggal semua. Fasultan waliyun man la waliyalah. Sultan, hakim menjadi wali bagi perempuan. Jadi jangan istighfar. Ini banyak sekarang perempuan istighfar. Astagfirullah. Istighfar apa? Istighfar suami dilarikan orang. Maka dia ada di dalam Islam ini hukum. Tapi ketika kita sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ada jalan lain kecuali menghadap, meminta kepada Allah. Tempelkan keningmu ke lantai, salat sunat taubat 2 rakaat, mengadu kepada Allah melalui bisikan ke bumi, maka malaikat yang ada di langit akan mengabulkan permohonan doa-doamu insyaallah. Inilah keutamaan memperbanyak istighfar. Selesai amal yang pertama, 3 golongan yang menahan murka Allah. Golongan yang pertama, golongan orang yang beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beristighfar. Masya Allah, Sultan Habib. Jadi setiap satu golongan satu tisu. Sekarang kita istighfar Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita masuk golongan yang kedua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang jangan buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, maka dikhawatirkan akan turun murka Allah. Lalu kenapa murka Allah tidak turun? Kenapa tidak jadi gempa bumi? Kenapa tidak jadi tsunami? Karena masih ada golongan yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Para habaib masih ngajak berselawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Apa kata Habib Ustaz Somad? Setiap Sabtu, setiap Ahad, hari libur, kami hidupkan majlis-majlis ini amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan buka kepala, jangan tinggalkan hijab, jangan sepelekan syariat Islam. Ini bukan keras, ini bukan radikal. Ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini supaya tidak hancur, tidak lebur, tidak binasa. Mereka yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar adalah cinta NKRI. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga para ulama? Siap cinta Habib? Takbir! Ustaz kok kuat sekali suaranya. Suaranya biasa aja, mikrofonnya mantap. Ini mikrofon luar biasa. Kita belum ngomong dia udah keluar. Jadi nanti kalau ada anak muda yang ngomong ke temannya, jangan pacaran ya Beb, itu tandanya dia masih sayang atau benci. Ini banyak anak muda yang salah sangka. Ente larang pacaran kan karena ente jomblo sejati. Ente ngomong gitu kan karena nggak dapat pacar. Dia sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan bangsanya, karena dia sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau ada orang diam aja? Pak Haji, anaknya kemarin saya lihat boncengan sama laki-laki nggak marah. Nggak apa-apa. Saya lihat kemarin pulang jam 2 malam, subuh juga nggak apa-apa. Ingat, selangkah kakimu sudah di surga. Karena kau sholat berjamaah, karena kau pengurus masjid, karena engkau bangun masjid, karena engkau rajin pengajian.
Tapi kalau anak perempuanmu kau biarkan keluar rumah dengan laki-laki yang tidak mahram, maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahanam. Mereka disebut dengan siapa namanya? Inilah orang-orang yang disebut dengan dayyus. Siapa? Dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada cemburunya. Istrinya tampil, wajahnya biasa aja, lipstiknya aja yang 3 inci, wajahnya biasa aja, make upnya aja yang luar biasa, maka sesungguhnya kau akan ditanya di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya, la tus'alunna yawma idzin 'anin. Nikmat anak, masukkan anak ke pondok pesantren. Nikmat istri, izinkan mereka datang pengajian. Ini istri-istri yang datang malam ini, suaminya adalah suami yang soleh-soleh. Karena kalau tidak soleh tidak mungkin diizinkannya pergi pengajian. Betul? Papa, mama mau pergi ke pengajian. Kemana? Pengajian di masjid Cikal Harapan. Siapa yang ngasih pengajian? Ustadz Abdul Somad. Gua banget. Silakan pergi mah. Papa nggak ikut. Papa masih ada majelis gaplek yang belum terselesaikan. Terus papa nggak nengok ceramahnya. Papa streaming langsung dari channel Ustadz Abdul Somad Official yang selalu dipesankan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dia tidak larang istrinya untuk datang menuntut ilmu, karena kewajiban laki-laki ada 5. Yang pertama, beri makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, beri pakaian. Ibu sudah punya pakaian? Alhamdulillah. Berapa banyak perempuan sekarang tidak dikasih pakaian. Tingginya 170 cm, kain yang disediakan 70 cm. Ditarik ke atas, terbuka di bawah, diturunkan ke bawah, terbuka di atas. Duit tidak dikasih cukup, sehingga tukang jahit belum pasang resleting sudah dikasih pulang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Alhamdulillah. Pendidikan. Walaupun kau direktur, walaupun kau komisaris, walaupun banyak uang, tapi istrimu perlu pendidikan, dan engkau bukan habib, engkau bukan ulama, maka dididik. Ini bagian dari amar ma'ruf. Tidak hanya pendidikan, perhatian. Ini adalah ibu-ibu yang diperhatikan ilmunya, penampilannya, jilbabnya. Sebelum dia berangkat, apa kata suaminya? Pakaianmu terlalu sempit, mam. Aku khawatir nanti banyak orang yang masuk paret gara-gara kamu. Akhirnya dia ganti baju. Kalau gini gimana, Pak? Itu seperti kelambu yang belum selesai, mam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada tetangga yang ngomong, anak kamu tadi saya lihat di mall jalan dengan gak mahram. Anak-anak saya yang ngasih makan saya, yang nyekolahkan saya, kalau dia hamil yang nanggung saya. Jangan urus anak saya, urus saja sorgamu, kuurus nerakaku. Nerakaku bukan urusan kamu. Ini orang nggak ngerti ajaran Islam. Memang nerakamu nerakamu, surgaku surgaku. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, yang hancur bukan cuman rumahmu. Mau dilanjutkan nanti takut mati lampu gara-gara kata-kata yang tidak baik. Maka ini yang kita lakukan malam ini, pengajian tabligh akbar. Itu isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya, amar ma'ruf nahi mungkarnya di mimbar, di pentas tabligh akbar. Lalu bapak-bapak amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana? Di rumah. Anaknya tanya, kamu sudah sholat, nak? Kamu kenapa belum sholat? Saya nggak pernah lihat papa sholat. Papa baru tadi sholat. Selama ini sama dengan kamu. Nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, betul?
Alhamdulillah Ustaz Somad. Setelah mendengar tausiah Ustaz Somad, suami sekarang saya sudah sholat. Suami saya sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau nyanyinya yang ngandung doa. Walaupun hidup. Oh enggak boleh, kita sedang dalam masjid. Untung kita dalam masjid. Kalau di luar masjid di tanah lapang, kita lanjutkan sampai 3 album. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Terbaik karena sering haji? Bukan. Terbaik karena bolak-balik umroh? Bukan. Terbaik karena ganteng? Bukan. Kenapa terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebenarnya para kiai, para ulama, para habaib itu tugasnya cuma 2, amar ma'ruf nahi munkar. Cuman gayanya macam-macam. Ada yang gayanya lembut. Marilah kita sabar, marilah kita beristighfar, marilah kita ridho, marilah kita qanaah. Ada yang model ceramahnya, jangan zina, jangan khamar, jangan sakau, jangan mabuk, jangan selingkuh, jangan LGBT. Tapi sebenarnya maknanya sama, nggak bisa dibuat lembut semua. Gimana mau lembut ngelarang? Jangan zina, jangan LGBT, jangan-jangan dia yang LGBT. Yang namanya ngelarang itu memang begitu bahasanya, betul Bu? Ibu ngelarang anak kan gitu. Kalau ibu nyuruh, sholat ya nak, puasa ya nak, pakai baju ya, bangun pagi ya, memang begitu ngajak. Tapi kalau ngelarang, jangan main itu, pasti begitu. Mana mungkin? Jangan main itu. Ini orang nggak ngerti dia. Kapan saatnya tegas, kapan saatnya lembut, kapan saatnya lunak. Apakah Abdul Somad itu keras? Suaranya keras, tapi hatinya mana aku tahu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini hanya dalam 2 kerangka, amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan yang 2 ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman, akan turun azab Allah. Summa tad'unahu, ketika hukuman azab turun, ketika murka Allah turun, tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai di tanah lapang stadion Istighosah Kubra, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berterima kasihlah kalau masih ada para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang masih keras suaranya, masih lantang, mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya mereka masih sayang dengan bangsa ini, mereka cinta NKRI, mereka cinta persatuan, mereka takut supaya azab itu tidak turun, mereka takut jangan sampai kita menjadi negeri yang binasa seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Madian, hanya diam melihat perbuatan mungkar. Kalau ada orang yang diam melihat perbuatan mungkar merajalela, zina, narkoba, korupsi, prostitusi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kelihatannya sayang, orang yang kelihatannya tidak resek, orang yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dialah yang sudah mengundang azab itu turun. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Para habaib kami, para kiai kami, para ajengan kami, para guru kami, kuatkan hati mereka supaya mereka tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Ini nampaknya yang ngomong Abdul Somad, yang ceramah Abdul Somad, yang tausiah menggelegar Abdul Somad.
tapi yang mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak orang yang berkontribusi sehingga acara ini terlaksana. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang mengurus, yang mengeluarkan izin, yang menjalin kerjasama, maka mereka pun mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, anak cucunya menjadi mujahid fisabilillah. Adapun orang yang belum mengerti, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena salah paham. Mereka buat salah karena gagal paham. Kalau mereka tidak paham, kita kasih paham. Kalau nggak paham-paham, kita belum akan supaya paham. Kalau mencari makannya dari gagal paham, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, supaya anak istrinya menjadi anak istri yang baik-baik, yang soleh-soleh insyaallah. Amin. Tala'al badru alaina min faniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban